annahu sahihun bal qala hadisun gharibun. Ini bagian daripada adab juga ya. Kemarin ini kita sudah mempelajari di sini Imam Nawawi menyebutkan syarat ataupun adab ya daripada berdoa. Jadi ada syaratnya baru doa itu diterima. Kemudian selain itu juga perlu adab ya. Adab berdoa. Ini raf'ul yadain ini juga ya ba'du minal adab. Ya ba'du minal adab. Karena Imam Ghazali kemarin di sini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 10 katanya adab doa. Ya. Semuanya ya harus ya, punya adab. Adab kita membaca Al-Qur'an, adabus shalah. Ya. Adab ini sangat penting sekali ya dalam kita melakukan apa saja, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah, ya terhadap orang ya sama manusia, ya teman-teman kita, orang tua kita, guru kita itu ya masing-masing punya adab ya, adab ya. Jadi adab ini ya perlu adab ta'allum juga kan, adab belajar. Ya, belajar supaya bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang barakah. Itu ada juga adab ya. Adabnya. Nah, di sini disebutkan babu raf'ul yadaini fid du'ai. Bab mengangkat dua tangan fid du'a dalam berdoa. Summa mashil wajhi bihima. Kemudian setelah itu kita menghapus ya muka kita dengan kedua telapak tangan itu. Nah, ini juga ya walaupun ada menyebutkan Imam Tirmizi menyebutkan hadisnya adalah hadis sahih katanya. Tapi ada beberapa ya hadis menyebutnya hadis ini adalah hadis dhaif. Di Imam Tirmizi ya, hebatnya Imam Tirmizi itu bisa menjelaskan kadang-kadang hadzal hadisu sahihun ya, walakin kadang-kadang beliau mengatakan walakin gharibun ya. Tapi hadis ini adalah hadis gharib ya, walaupun hadis gharib itu ya bisa juga sahih ya, sahih seperti hadis yang diriwayatkan oleh yang bersumber dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala itu ada hadisnya, hadis gharib juga, tapi ya sahih karena sanadnya adalah ya makbul sanadnya. Maaf, saya masih batuk-batuk ini ya. Sudah 2 minggu ya batuk. Macam-macam obat kita pakai. Jadi ada dari obat dokter farmasi, ada obat tradisional juga ya kita pakai semuanya itu ya, tapi ini mungkin masih belum ya. Sebab itu ya kemarin dalam kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah kan, al-afiyah. Ini hadis yang masyhur, hadis terkenal di mana ya Sayyidina Abbas ya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan alimni syai'an aquluhu inda doa. Ajarilah saya sesuatu yang itu saya katakan waktu berdoa ya. Jadi Rasulullah mengatakan ya as'alillah al-afiyah ya, as'alillah al-afiyah. Jadi minta
pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Apa arti al-afiyah? Al-afiyah artinya keselamatan, kesehatan, ya, keselamatan dan kesehatan. Kita waktu masuk di kubur, ya, kuburan kita sunatkan juga bersalam kan, kemudian berdoa, ya, assalamualaikum ya ahlul kubur atau ya ahlad diyar wal muslimin al mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, ya, al-afiyah. Nah, ini al-afiyah ini sangat penting, ya, kesehatan ini betul-betul luar biasa. Kalau orang sakit tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali ditanya oleh Sayyidina Abbas, ya Abbas, is'alillah al-afiyah. Hari kedua beliau bertanya juga, ya, as'alillah al-afiyah. Hari ketiga juga demikian. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Nah, itu doa, ya, yang sangat penting juga kita ini, ya, untuk mengungkapkan. Nah, menyangkut doa, kenapa kita sakit padahal kita minta, ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Nah, ini bukan berarti doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah disebutkannya cara Allah Subhanahu wa taala semua doa-doa itu akan diterima apabila memenuhi syarat dan adabnya. Cuma saja cara Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa juga begitu kita mohon kepada Allah Subhanahu langsung langsung, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya apa yang kita mohon, apa yang kita minta itu yang lain diberikan. Ya, misalnya kita minta sesuatu yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan yang lain. Nah, mungkin itu yang lebih ampat, ya, karena yang mengetahui segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang lebih bermanfaat, sehingga tidak diberikan apa yang kita minta itu, tapi hal yang lebih ampat, lebih bermanfaat. Nah, itu juga cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa. Kemudian yang ketiga, kata ulama, yang ketiga cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa itu imma lil iddikhar, katanya. Lil iddikhar artinya kita disimpankan untuk sementara. Ya, kita disimpankan untuk sementara. Jadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum masanya untuk diberikan, tapi disimpankan. Nanti pada saatnya itu akan diberikan. Imma di dunia ini atau di akhirat, tapi pasti. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ya, bermohonlah, saya pasti akan mengabulkan doamu, permohonanmu. Tetapi yang penting seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, itu kan punya syarat, ya. Syarat, kemudian juga ada adab, ya. Jadi ini salah satu juga adabnya raf'ul yadain bid-du'ai, ya. Boleh saja kita tidak ya, misalnya terlalu capek, tidak bisa kita mengangkat tangan begitu, ya. Bisa saja, ya. Tapi kalau dalam keadaan situasi biasa, ya, kita sehat walafiat, mampu dan tidak ada yang menghalangi apa-apa, kemudian, ya, kita tidak mengangkat tangan. Nah, sepertinya orang yang, ya, tidak begitu serius, ya, tidak begitu sangat mengharapkan, ya, tidak seperti al-ibtiqar, tidak membutuhkan, ya,
Seperti orang tidak butuh. Kan orang yang sangat butuh itu ya minta begitu ya, dengan cara-cara tersendiri. Nah, kemudian ini setelah kita mengangkat tangan selesai berdoa itu, summa mashil wajhi bihima, kita hapus ya, hapus muka kita ya. Nah, ini itu di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat kita berdoa, misalnya kita berdoa apa saja dalam sholat. Kan dalam sholat itu boleh kita berdoa ya. Aqrabu yakunu al-abdu inda sujudi. Maka banyaklah berdoa ketika sujud. Ya, ketika kita berdoa di dalam sholat itu tidak disunatkan menghapus wajah kita, menghapus muka kita. Atau waktu waktu subuh itu, iya waktu kunut ya. Waktu kunut kita berdoa juga kan? Waktu kunut baik kunut subuh ataupun kunut witir ya, kita tidak disunatkan untuk menghapus ya wajah kita dengan kedua tangan yang kita mengangkat. Ya. Ini hadisnya. Kata Imam Nawawi, wa rawaina fi kitab Tirmizi, kami meriwayatkan pada kitab At-Tirmizi, Imam Tirmizi, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttuhuma. Rasulullah tidak meletakkannya, artinya begitu selesai berdoa tidak langsung meletakkannya ya. Hatta yamsaha bihima, sehingga beliau menghapus dengan keduanya itu adalah wajah. Nah, sehingga waktu Rasulullah berdoa tidak melepaskan tangannya begitu ke bawah ya, sehingga beliau itu menghapus kedua dengan kedua tangannya itu ada muka ya. Ini hadisnya. Wa rawaina fi Sunan Abi Daud. Beliau juga meriwayatkan pada Sunan Abi Daud. Ini kutubus sittah semuanya ya. Sunan Sahih Tirmizi, Sunan Abi Daud ya, Sunan Abi Daud. Itu adalah kutubus sittah. Jadi Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian ya Sahih Tirmizi, kemudian Sunan Abi Daud. Kemudian yang kelima adalah Sunan An-Nasa'i, kemudian yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Ini yang disebutkan kutubus sittah, ummahatul kutub. Ulama mengatakan ini yang 6 ini yang disebut kutubus sittah itu adalah ummahatul kutub. Ya, itu sebabnya di madrasah Salatiyah itu dibaca ini kutubus sittah ini. Kutubus sittah itu dibaca ya, mulai dari tingkat sanawiyahnya, kemudian aliyahnya. Begitu aliyah yaitu sudah selesai ya, sudah selesai kutubus sittah itu. Jadi yang itu tidak dimulai dari dari tingkatan yang atas ya, karena urutannya kan yang paling atas itu adalah Sahih Bukhari. Bahkan ulama mengatakan asahhul kutub ba'dal Quran adalah Al-Bukhari. Ya, sesuai kitab setelah kitab Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Kemudian urutannya adalah Sahih Muslim. Nah, kalau kedua-duanya ini yang meriwayatkan hadis itu biasanya disebut dengan muttafaqun
muttafaqun alaih. Kita lihat nanti. Hadal hadis muttafaqun alaih katanya. Kalau dia mengatakan muttafaqun alaih, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, paling sahih, paling tinggi itu. Ya. Cuma ada nanti kadang-kadang lapasnya berbeda. Ya, berbeda sedikit. Ya, berbeda sedikit. Kenapa ya? Kenapa hadis itu bisa lapasnya berbeda? Ya tergantung yang meriwayatkannya. Misalnya sahabat-sahabat meriwayatkannya dengan makna. Artinya hadis yang didengar, cerita yang didengar dari Rasulullah SAW tidak persis seperti lafaz yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu kadang-kadang menceritakan makna ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu boleh saja, boleh. Makanya kalau hadis itu ini boleh diriwayatkan dengan makna, sehingga kadang-kadang lafaz hadis itu berbeda, tapi maknanya itu sama. Sehingga kalau kita misalnya membaca kitab Bukhari atau kitab Muslim, itu dari berbagai perawi, dari berbagai sumber. Misalnya ada yang bersumber dari Sayyidina Umar, ada yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, misalnya Sayyidina Anas dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu ada berbeda. Kadang-kadang pas juga, pas ya, seperti lapasnya sama. Ya. Tapi andai kata pun ada misalnya perbedaan, tidak apa-apa. Karena hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak boleh dirubah lafaznya, tidak boleh. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan menerima wahyu begitu langsung terus disampaikan seperti konteksnya, seperti lafaznya. Jadi tidak perlu dan sahabat itu juga menerima seperti itu, seperti lafaznya, tidak bisa dirubah lafaznya atau hurufnya dirubah, atau dia meriwayatkan, tidak boleh. Itu kalau Quran. Ini beda Al-Quran dengan hadis ya. Dan hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna, tetapi Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Ya. Warawayna bi Sunan Abi Daud. Kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi, bi Sunan Abi Daud an Ibnu Abbas. Ya. Kalau tadi yang dari kitab Tirmizi itu dari Umar bin Khattab. Kalau ini dari Abi Daud, beliau meriwayatkan yang sumbernya dari Abdullah bin Abbas ya. Ini supaya nanti dilihat ya hadis-hadisnya ya, dari mana sumbernya. Ini sahabat-sahabat semua ini. Ya, Sayyidina Umar adalah sahabat, Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat, bahkan Abdullah ibnu Umar juga sahabat. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Ya, nahwa hadisi Umar, nahwa hadisi At-Tirmizi, atau yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kalau dia mengatakan nahwahu, seumpamanya, lapasnya itu ya. Kadang-kadang tidak disebutkan lapasnya di sini. Beliau mengatakan nahwahu, nahwa hadisi Umar bin Khattab. Ini kalau yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, Ani bin Abbas katanya. Yang dimaksud dengan anak Sayyidina Abbas itu adalah Abdullah. Bi isnad kulli wahidin da'fun. Sanad daripada tiap-tiap satu, setiap sanadnya itu adalah
fi isnadi kulli wahidin da'fun, ya, da'fun. Ini beliau mengatakan sanadnya itu keduanya itu adalah dhaif. Keterangan di sini. Ya. Wa amma qaul Hafiz bin Abdul Haqqi rahimahullahu taala inna Tirmiziyya qala bil hadis al awwal innahu hadisun sahihun. Jadi pernah juga Imam Tirmizi menjelaskannya pada hadis yang pertama, ya, hadis Raf'ul Yadain ini, innahu hadisun sahihun, bahwasanya itu adalah hadis sahih. Falaysa bin nusakhi al-mu'tamadah min at-Tirmizi innahu sahihun bal qala hadisun gharibun. Ini kata Al-Hafiz Abdul Haq, ya. Jadi kitab di dalam riwayat Imam Tirmizi dalam hadisnya yang pertama itu adalah beliau mengatakan hadisun sahihun, ya, falaysa bin nusakhil mu'tamadah, maka tidak ada dalam nusah yang mu'tamadah, ya, min at-Tirmizi innahu sahihun bal qala hadisun gharibun. Dalam nushah yang mu'tamadah, ya, ada nushah yang lain mungkin, ya, nushah atau kan banyak nushah, ya. Misalnya nushah hadis Imam Tirmizi ada 2-3 nushah begitu, ya. Dalam nushah yang lain itu dilihat di situ tidak ada mengatakan hadisun sahih, tapi beliau mengatakan hadis as-sahih lakin gharibun. Ada yang secara ditekankan begitu, hada hadisun sahihun. Tetapi nushah yang lain itu beliau mengatakan hada hadisun sahihun walakin gharibun. Nah, itu kehebatan Imam Tirmizi, ya. Jadi semua hadis-hadis itu dijelaskan. Kalau itu hadis dhaif, beliau mengatakan ada hadisun dhaifun, ya. Ya Allah. Bab istihbab takrir doa. Bab istihbab artinya sangat disunatkan takrir doa, mengulangi doa. Artinya doa itu, ya, bisa diulang. Misalnya kita bisa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, diulang-ulangi. Ya, itu adalah istihbab. Ya, istihbab. Kita sunatkan apa yang kita perlukan, yang sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan itu ya kita ulang-ulangi. Ya, kita ulang-ulangi. Nah, mengulang-ulangi ini juga, ya, kadang-kadang kita juga mengulang-ulangi pelajaran itu, ya. Barangkali waktu penyampaian pertama agak kurang, ya, penyampaian yang kedua, misalnya kita begini, kita belajar, jangan sesudah kita tamatkan satu kitab itu kita tidak mau untuk mengulanginya lagi, diulangi, ya, diulangi sering, ya. Makanya kalau azkar ini para masyayikh kita di Mekah itu, ya, menamatkannya satu bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan itu ditamatkan. Nanti Ramadan yang akan datang itu juga diulangi. Jadi setiap Ramadan dikhatamkan. Atau membaca Syama'il, ya, Syama'il Muhammadiyah. Itu juga dibaca bulan Ramadan. Ya. Tapi biasanya Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, Maulana Syekh, ya, Profesor Dr. Said Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, itu setiap Ramadan itu beliau
mulai dari pertama itu biasanya di Madinah. Di Madinah itu adalah untuk membaca Sahih Bukhari. Jadi di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada halakah para ulama, ya ulama itu beliau itu membaca ya bil barakah tabarruk ya tabarrukan itu membaca Sahih Bukhari biasanya ya. Makanya kalau kita ziarah ya kita bisa mengikuti, bisa ya duduk di halakah para ulama ya, ulama itu bisa. Yang membaca itu sudah sudah keruan. Nah, kita yang dari belakang mustami' mendengar itu ya ikut, boleh, ya diperbolehkan oleh para ulama. Jadi beliau mengulang-ulanginya, bukan hanya begitu tamat satu kali sudah, tidak. Nah, jadi begitu kita ulang-ulangi akan menambah ya pemahaman kita, menambah ilmu kita ya. Jadi semakin kita ulangi, nah itu akan menambah ya pemahaman karena mungkin yang pertama kita baca itu pemahaman kita terbatas, untuk memahaminya terbatas ya, kita tidak paham. Nanti untuk diulangi kedua kalinya, nah kadang-kadang di situ akan muncul pemahaman. Untuk ketiga kalinya itu juga akan bertambah. Untuk keempat dan kelimanya nanti akan bertambah. Nah, ini cara kita belajar. Makanya dalam ta'lim kita diajarkan sebelum kita berjumpa dan syekh ya, tempat kita belajar itu, terlebih dahulu kita baca dulu, baca sampai lima kali. Kemudian setelah itu juga nanti kita baca sampai lima kali. Tapi kalau tidak ada kesempatan kita baca ada kitab-kitab yang lain, itu bisa nanti ya bisa nanti waktu-waktu yang lain, waktu luang gitu ya. Tidak semestinya harus di saat itu. Ya. Bab istihbab taqrir du'a. Wa rawaina bi sunan Abi Daud an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud, anak Sidna Mas'ud, ya, berarti adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu an yad'uwa salasan. Dia sangat menginginkan, sangat menyenangi, sangat senang ya ayyad'uwa salasan, untuk dia berdoa salasan marrah, tiga kali. Wa yastaghfira salasan, dan beristighfar itu adalah 3 kali. Jadi beristighfar itu tidak hanya 1 kali astaghfirullahaladzim ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, la ilaha illallah, tidak dilangsungkan. Jadi diulangi ya, berdoa dan beristighfar itu diulang-ulangi. Bahkan Maulana Syekh Hasan Masyad ya, kalau selesai sholat itu bukan hanya 3 kali, bahkan sampai 5 atau sampai 10 kali. Karena kita disarankan untuk banyak beristighfar ya. Kita mungkin tidak sempat sekarang ini untuk beristighfar, hanya setelah sholat saja ya. Kalau misalnya 3 kali setiap sholat, selesai sholat kali 5, berarti hanya 15 kali kita beristighfar ya setiap hari ya, ditambah dengan sholat sunatnya misalnya, tapi jarang ya. Nah, jadi Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar paling kurang adalah 70 kali. Ada mengatakan 100 kali, itu paling kurang. Ya, paling kurang. Banyaklah beristighfar. Saya pernah mungkin bahas itu masalah istighfar ya. Banyak istighfar. Itu ulama-ulama bahkan
saya ceritakan dulu, mungkin Anda masih ingat, itu Syekh Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri itu semua penyakit ya, semua kesusahan, semua apa saja itu di apa namanya obatnya ini adalah istighfar. Istighfar, banyaklah beristighfar ya. Kita kesulitan dalam ekonomi misalnya, kita dalam usaha itu senantiasa terus rugi ya, terus rugi, tidak pernah apa namanya mempunyai laba, tidak pernah ya ada keuntungan tidak ada. Itu kuncinya katanya harus banyak beristighfar. Dan insyaallah orang yang berdagang, orang yang belajar, kalau banyak beristighfar, kita yang belajar ini juga akan berhasil ya, dengan banyak beristighfar kepada Allah. Karena istighfar artinya iktiraf ya, kita ini mengaku ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini banyak berdosa, banyak salah. Itu pengakuan ya, pengakuan kita iktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kana Rasulullah kana yujibuhu ayyad'u salasan wa yastaghfir salasan. Jadi Rasulullah SAW sangat senang, yujibuhu artinya sangat menginginkan, sangat menyenangi ya, menyenangi ayyad'u salasan wa yastaghfir salasan. Berdoa sampai 3 kali, doa yang satu itu diulang-ulangi. Ini yang dimaksud dengan takrir ya, takrir mengulang-ulanginya. Summa qala babul hajj ala huduril qalbi fid du'a. Nah, ini juga kemarin itu adalah termasuk ada hudurul qalbi, hadirnya hati kita ketika berdoa. Nah, ini jarang sekali ya, menghadirkan ya Allah Subhanahu wa taala di hati kita di saat kita berdoa ya. Nah, bagaimana cara kita menghadirkan ya Allah di hati kita? Ya harus kita ketahui makna doa itu, apa yang kita mohon itu, atau ya secara apa namanya? Keseluruhan ya, maksud doa itu adalah ini misalnya. Ya. Nah, jadi itu bisa akan menghadirkan Allah dalam hati kita. Nah, ini juga salah satu daripada adab kemarin yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Ada 10 kemarin. Hudurul qalbi bid-du'ai. I'lam anna maqsuda ad-du'a huwa hudurul qalbi kama sabaqa bayanuhu. Ya. Ketahuilah bahwasanya tujuan daripada doa yaitu adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya. Waddalailu alaihi katsirun min an tuhsara. Dalil-dalilnya itu ad-dalail jamu dalil ya. Ad-dalailu alaihi aktsaru min an tuhsara. Jadi kita tidak bisa menghitungnya dalilnya. Tidak bisa dihitung, saking banyak dalil-dalil ya tentang hudurul qalbi inda doa. Wal ilmu bihi awdahu min ayyuzkar. Mengetahui atau mengenal apa namanya itu adalah awdah min ayyuzkar. Jadi sudah jelas ini ya. Lakin natabarraku bi zikri hadisin fihi. Kata Imam Nawawi, karena banyaknya ya penjelasan-penjelasan tentang hadis-hadis bagaimana kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ketika berdoa, itu karena banyaknya hadis-hadis itu, maka di sini cukup hanya untuk mengambil keberkatan, katanya cukup kita sebut berapa katanya di sini bizikri hadisin fihi, untuk menyebutkan hadis ya, satu hadis barangkali akan disebutkan ya. Oh ya, satu hadis.
Wa rawaina fi kitab Tirmizi an Abi Hurairah. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tirmizi. Kami meriwayatkan daripada kitab At-Tirmizi an Abi Hurairah, dari yang bersumber dari Abi Hurairah. Nah, ilmu ini yang banyak kita terima dari Abi Hurairah. Abu Hurairah itu minal muksirin. Ya, selalu saya jelaskan dulu, Abu Hurairah ini kan cuma hanya 3 tahun saja mengabdi mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau hafal Al-Qur'an? Ya, termasuk ini Imam Bukhari, termasuk sahabat Abu Hurairah ini adalah termasuk al-masyhur bihifdzil Qur'an wa iqra'ihi. Ya, salah seorang yang masyhur di antara yang 11 kan. Jadi sahabat-sahabat yang hafal Al-Qur'an dan masyhur penghafal Al-Qur'an, kemudian termasyhur juga mengajarkan Al-Qur'an itu adalah 11 orang. Ya. Ini yang masyhur. Sahabat itu boleh kita katakan ya hampir seluruhnya hafal Al-Qur'an. Tetapi mereka itu tidak masyhur. Kenapa tidak masyhur? Ya karena mungkin ini tempat kuncinya adalah kader, ya, murid-murid yang menerima. Seorang yang alim itu kalau mau masyhur ya harus banyak mengajar, banyak kader-kadernya, banyak yang biasanya imam-imam ini dia punya murid-murid kan, ashab kata istilahnya. Murid-murid itulah yang yang menularkan, ya, yang menjelaskan, yang memasyhurkan, ya, ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu yang dari gurunya. Sekarang Maulana Syekh masyhur. Itu sebabnya kita sebutkan al-masyhur kan. Masyhur bukan hanya di Lombok ini, tapi di Indonesia bahkan sampai luar negeri. Kenapa? Ya karena banyak mengajar, banyak murid-muridnya, seluruhnya. Seperti almarhum mengatakan, almarhum Tuan Guru Mahmud Yasin dulu sebut tuan guru misalnya, ya, beton belajar, ya, itu kebanyakannya itu belajar sama Maulana Syekh. Jadi tuan guru yang ada ini belajar sama Maulana Syekh. Atau yang tidak langsung belajar misalnya, tetapi belajar kepada orang yang pernah belajar kepada Maulana Syekh, sehingga Maulana Syekh itu masyhur, ya, masyhur. Nah, jadi kita mengatakan ya, kita berikan lakop itu kan, lakop titel itu adalah masyhur. Sahibil hizbat tariqah Maulana Abil Madaris wal Masajid Muassis Nahdlatul Watan Al-Maqbul Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Masyhur, ya. Ya. Jadi kembali kepada Abi Hurairah tadi sebelum selesai itu, Abu Hurairah itu adalah 3 tahun, ya. 3 tahun dia mengabdi. Masuk Islamnya itu pada tahun ke-7, ya, pada tahun ke-7 Hijriah. Tetapi saking mulazamahnya, ya, sampai tidak mengingat apa-apa, ya, mengingat dunia ini tidak, hanya pokoknya dapat bergabung, dapat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pengajian, setiap halaqah, ya, Rasulullah selalu beliau itu hadir, sehingga banyak yang diterima, hadis-hadis, ya, dari Rasulullah itu dihafal semuanya, ya. Al-Quran juga beliau itu bukan belajar dari Rasulullah, tetapi belajar, ya, dari, ya, misalnya dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian penulis Al-Quran itu Abu Darda,
misalnya Zaid bin Sabit, misalnya siapa juga Ubay bin Ka'bin, itu penulis. Di situ beliau belajar, terus belajar siang dan malam, sehingga beliau dalam jangka 3 tahun itu bahkan kurang ya, beliau sudah hafal Al-Quran. Nah ini di samping hafal Al-Quran, hadis-hadis yang banyak ya yang diterima dari Rasulullah, kemudian itu disampaikan, diriwayatkan sehingga beliau terkenal minal muksirin ya, termasuk ya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa 'alamu anna Allah taala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Nah ini syahidnya, min qalbin ghafil, la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Jadi Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, ya pernah bersabda mengatakan, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, ya sedangkan kamu muqinun bil ijabah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabahkan, pasti mengabulkan. Allah itu tidak la yukhliful mi'ad. Ya, tidak memungkiri janji. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Pasti akan diijabahkan. Tetapi ada syaratnya seperti yang tadi itu, ada juga adabnya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan mengatakan wa'lamu annallaha ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin, tidak mengabulkan doa dari qalbin ghafilin, hati yang lalai, ya, hati yang lalai. Lahin artinya ghafil sama dengan lahin ya. Lahu isnaduhu fihi da'fun. Nah, jadi ini Imam Tirmizi mengatakan isnaduhu fihi dha'fun. Tetapi imam yang lain seperti yang disebutkan isnaduhu fihi dha'fun. Qala bis silah, itu ada kitab namanya As-Silah, kitab Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan mustaqimul isnad, jadi sanadnya mustaqim, lurus ya. Walaupun Imam Tirmizi mengatakan dari sisi sanad ya belum tentu secara hadis itu hadis itu sebabnya hadis-hadis dhaif itu ya fi fadailul amal bisa dipergunakan. Ya, seperti misalnya sekarang tidak ada orang-orang menyebutkan bahwasanya Imam Ghazali itu banyak mengungkapkan hadis-hadis dhaif. Ya, Imam Ghazali itu ya luar biasa. Ya, itu sebenarnya katakan al-hujjah kan, hujjah. Ya, hujjah itu adalah banyak menghafal, bukan hanya itu, tetapi selain itu juga ya beliau ya langsung kadang-kadang berhubungan katanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun secara sanad ya urutannya itu hadis dhaif, tetapi kadang-kadang ya yang bersangkutan itu langsung ya menanyakan kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ilmu memang itu adalah gaib, tetapi dari sisi mukasyafah yang langsung berhubungan dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, bisa saja. Ya ada apa? Siapa namanya di Lasem itu terkenal dulu ya. Beliau itu katanya kalau apa namanya dilihat hadisnya, hadis ini hadis dhaif ya. Sebentar dulu saya mau bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Masuk di khalwat, kemudian di sana dia tawajuh, ya itu ya bisa apa namanya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dari sisi ini ya secara itu juga ilmu kan, ilmu bisa juga diterima. Tidak mungkin seorang alim ulama besar ya, seorang hujjah akan apa namanya menyiarkan hadis-hadis itu adalah hadis yang dhaif ya. Menyebarkan hadis-hadis dhaif tidak mungkin ya, tidak mungkin. Mungkin ada sisi apa namanya sisi pertimbangan, oh ini hadis ini perlu dijelaskan, perlu disampaikan kepada orang, perlu di ini ya, mungkin ada sisi-sisi itu yang sangat menguntungkan kepada kaum muslimin ya, sehingga beliau ungkapkan walaupun hadis itu secara ilmu sanad misalnya itu adalah hadisnya hadis yang dhaif. Nah, tapi di sini ya isnaduhu dhaifun kata Imam Tirmizi, tetapi yang lain mengatakan isnaduhu mustaqimul isnad. Summa qala babu fadlid du'a bi zahril ghaib. Ya, ini masih ini. Nah, ini perlu juga ya. Babu fadlid du'a bi zahril ghaib. Itu ada hadisnya nanti ya. Kita berdoa bi zahril ghaib, artinya misalnya kita mendoa kawan kita, mendoa orang kita yang jauh itu lebih cepat dia terkabulkan. Nah, ini apa kelebihannya kita berdoa bi zahril ghaib ya. Itu akan dijelaskan nanti insyaallah. Insyaallah nanti pada pertemuan yang berikutnya. Ini ada apa namanya? Ini ada sumbangan kemarin saya diberikan oleh idarah. Ini dari salah seorang jemaah haji yang mengundurkan diri. Ya, karena banyak jemaah kita sudah 6 katanya sudah yang mengundurkan diri. Ada yang memang karena ya keadaan ekonominya dia sangat memerlukan. Ada yang memang karena tua misalnya ya, dia tidak mengharapkan dia akan bisa apa namanya melanjutkan dia berhaji. Nah, sehingga banyak ya di antara mereka yang menarik keuangannya. Nah, ini salah seorang namanya Sayum ya, Sayum Maran dari Anja, Semaya, Kecamatan Sikur. Anja itu mungkin nama kampung ya, Semaya itu nama desanya. Ini Sayum Anja Semaya katanya ya, Kecamatan Sikur. Dia menyumbang kepada masjid ini 5 juta kemarin. Jadi dia sudah menabung ya, sampai uangnya sampai hampir 50 juta. 50 juta dia sudah bertekad begitu, tapi kita tidak tahu ya apa sekarang yang menimpa dia sehingga dia apa namanya ambil itu uangnya, dia mengundurkan diri ya. Tapi dia menyumbang kepada masjid ini itu 5 juta. Tolong dibacakan Fatihah katanya. Mungkin ada yang perlu diselesaikan, ada kesulitan ya. Nah, jadi kita bacakan Fatihah sesuai dengan niatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina kita berdoa ya.
Al-Fatihah. Assalamualaikum.